Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Pada kesempatan kali ini gua mau nemenin kalian dengan menceritakan alur cerita film dari Thailand yang judulnya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Namun sebelum mulai, gua mau minta bantuan kalian dulu nih guys. Kiranya kalian mau bantuin gua untuk ngembangin channel ini dengan cara share video ini ke WA atau sosmed kalian. Dan jangan lupa sapa-sapa gua lewat kolom komentar biar gua bisa kenal kalian yang sering nonton satu persatu. And then, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Ini dia. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Sumi yang sedang ditagih hutang oleh rentenir, padahal yang berhutang adalah suaminya. Untuk melunasi hutang-hutang itu, kini Sumi yang sudah menjanda pun memutuskan untuk berjualan bakso, sekaligus agar dia bisa menafkahi anaknya yang bernama Bua. Karena kondisi Bua yang memiliki kekurangan, setiap pergi berjualan, Sumi pun mengunci pintu rumahnya dan meminta Bua agar tidak kelayapan kemana-mana. Namun pada suatu hari, ketika sedang enak-enak berjualan, tiba-tiba dua kelompok remaja SMA bentrok yang mengakibatkan dagangan Sumi hancur berantakan. Untungnya pada saat itu ada seorang siswa bernama Tatang yang dengan gagah berani menolong Sumi hingga akhirnya Sumi pun berhasil selamat. Setelah pihak berwajib berhasil mengamankan para remaja, Sumi pun kembali ke tempat itu. Namun sayangnya, Mbak Sumi tidak bisa lanjut berjualan karena selain hancur, ternyata dagangannya juga habis dimakan. Ya, mungkin mereka tawuran sambil makan bakso. Mbak Sumi pun akhirnya pulang dengan hati yang hancur karena dia nggak tahu harus kemana lagi mencari pinjaman modal agar bisa kembali berjualan. Namun di saat galau seperti ini, ketika hampir sampai rumah, Mbak Sumi malah mendapati Bua anaknya sudah keluar rumah tanpa seizin darinya. Hal itu pun akhirnya membuat Mbak Sumi kesal dan lantas menghukum Bua. Di malam harinya, Mbak Sumi pun cuma bisa bersedih karena merasa bersalah dan menyesal telah menghukum Bua. Dan ketika Bua datang, Mbak Sumi pun langsung memeluknya dan meminta maaf. Namun di tengah suasana haru itu, tiba-tiba saja Bua melihat cairan merah keluar dari gerobak ibunya. Dan ketika diperiksa, ternyata... ya, itu adalah salah satu siswa yang koit dari tawuran tadi siang. Dan entah siapa orang yang iseng memasukkannya ke dalam gerobak Mbak Sumi. Namun setelah melihat itu, bukannya segera melapor pada Pak Polisi. Mbak Sumi yang kala itu sedang kehabisan modal dagang, akhirnya terbesit dalam pikirannya untuk menggunakan tubuh ini sebagai bahan bakso. Hari pun berganti. Kala itu di rumah Mbak Sumi kedatangan seorang tamu pria bernama Agus yang menanyakan keberadaan Aoi kekasihnya yang bekerja sebagai babysitter di rumah Sumi. Mendengar nama Aoi, Sumi pun mempersilahkan Agus masuk dan memberikan Agus sarapan semangkuk bakso. Setelah selesai makan, Agus pun kembali menanyakan keberadaan Aoi pada Sumi karena Agus udah gak sabar ingin menikahi Aoi. Mendengar itu Sumi pun jadi marah dan menyuruh Agus melupakan Aoi karena ternyata Aoi sudah kabur bersama suami Sumi. Namun di sini Agus tetap ngeyel tidak percaya dan malah nyelonong menggeledah rumah Sumi. Melihat tingkah laku Agus yang gak sopan, hal itu membuat Sumi menjadi kesal dan... ya, akhirnya Agus pun diolah jadi bahan bakso.
Keesokan harinya, Sumi pun mulai berdagang kembali di rumahnya. Dan terlihat baksonya begitu laris manis karena rasanya enak berkat bumbu rahasia. Nah, buat kalian yang mau nyobain bakso enak, kalian bisa cek out di keranjang kiri bawah ini ya. Namun, ketika ingin menciduk kuah bakso dari panci, tiba-tiba kepalanya Agus nongol dan membuat Sumi menjadi panik. Tak lama kemudian muncullah Tatang, siswa yang menolong Sumi ketika terjadi tawuran kemarin. Di sini Sumi pun meminta bantuan Tatang untuk melayani pelanggannya. Dan semenjak saat inilah hubungan Sumi dan Tatang pun menjadi semakin dekat. Hingga di suatu malam, pria rentenir itu pun datang kembali menagih utang bersama teman-temannya. Karena belum punya uang, Sumi pun memberikan mereka bakso buatannya dan berharap mereka mau berbaik hati memberikan kelonggaran waktu. Namun meski sudah diberi bakso, mereka tetap bersikeras menagih hutang. Dan hal itu benar-benar membuat Mbak Sumi habis kesabaran hingga akhirnya ya, akhirnya mereka pun dijadikan bahan olahan bakso. Beberapa hari kemudian, Tatang pun datang kembali menjumpai Sumi. Dan sepertinya Tatang yang baru tamat SMA ini udah gak tahan melihat pesona Tante Sumi si janda muda. Tatang, seleramu sungguh luar biasa. Setelah lelah olahraga naik turun bukit bersama Tante Sumi, Tatang pun pergi ke belakang rumah Tante Sumi untuk cuci muka di sebuah tong. Namun ketika tong air itu dibuka, ya ternyata di dalamnya sudah ada boa yang sudah koit. Namun Sumi yang ada di sana malah mengatakan bahwa boa masih hidup dan dia hanya sedang sakit. Tatang yang mendengar itu pun jadi bingung dan memaksa Sumi untuk menceritakan yang sebenarnya, hingga akhirnya Sumi pun menceritakan semuanya. Ternyata dahulu Boa pernah memergoki ayahnya sedang selingkuh dengan baby sisternya. Namun sayangnya ketika itu Boa ketahuan mengintip, sehingga ayah dan baby sister langsung mengejar Boa untuk menutupi aibnya. Boa pun dibawa ke belakang rumah. Dan disinilah dengan begitu kejamnya mereka menghabisi Boa dengan cara memasukkan Boa ke dalam tong yang berisi air. Namun ternyata aksi jahat itu dilihat oleh Sumi. Hingga akhirnya Sumi pun mengamuk dan menghabisi suami serta Aoi si baby sister. Nah, jadi selama ini adapun Boa yang kita lihat di awal film tadi sejatinya sudah meninggal dan hanyalah halusinasi Sumi yang belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Setelahnya Tatang pun melaporkan penemuan Boa kepada pihak kepolisian. Namun Tatang tidak melaporkan Sumi karena sejauh ini Tatang masih belum tahu kalau Sumi sudah membuat bakso dari manusia. Semenjak kejadian itu, Tatang pun jadi mulai ilfil pada Mbak Sumi. Hingga akhirnya Tatang pun memutuskan untuk meninggalkan Mbak Sumi. Namun baru saja putus dari Mbak Sumi, Tatang malah naksir sama seorang gadis muda bernama Yuki. Sumi yang mengetahui hal itu pun tentu saja tidak terima jika kekasihnya direbut begitu saja. Hingga pada suatu hari,
Sumi pun datang ke rumah Yuki dan mengundangnya datang ke rumah Sumi dengan alibi ingin mengundang Yuki untuk mencoba bakso buatannya. Dan sesampainya di rumah Sumi, Yuki pun langsung disuguhi air es yang tentunya sudah dikasih obat tidur. Beberapa waktu kemudian, ketika Yuki tersadar, ternyata dia sudah berada di dalam sebuah bak berisi air dan juga rendaman manusia. Di sisi lain terlihat Tatang yang mendatangi rumah Yuki, namun ibunya Yuki mengatakan bahwa Yuki sedang tidak ada di rumah karena diundang makan bakso di rumah Mbak Sumi, Rondo 6 Pancen Ayu. นิดไม่อยู่หรอครับ คุณนิดไม่อยู่ค่ะ แกออกไปกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว Mendengar itu, perasaan Tatang pun jadi nggak enak dan memutuskan untuk segera menyusul Yuki ke rumah Sumi. Sementara itu, Sumi sendiri kini terlihat sudah bersiap untuk mengolah Yuki jadi bakso. Namun ketika ingin mengeksekusi, ternyata Yuki sudah tidak ada di bak tadi. Menyadari itu, Sumi pun mulai mencari Yuki di sekitar rumahnya sambil membawa parang. Setelah Sumi pergi, Yuki pun keluar dari persembunyiannya dan tanpa buang waktu, dia langsung menuju keluar rumah. Namun tiba-tiba, akhirnya Yuki pun tertangkap kembali dan Sumi langsung memaku tangan dan kaki Yuki biar nggak bisa kabur lagi. Hingga tibalah saat Sumi untuk mengeksekusi. Namun untungnya di saat itu Tatang pun datang. Sumi pun sempat shock melihat kehadiran pria yang dia cintai saat dalam kondisi seperti ini. Dan karena panik, Sumi pun memutuskan untuk melarikan diri. Tatang pun berusaha menyadarkan Yuki. Dan ketika Yuki sadar, Yuki pun mengira bahwa Tatang terlibat dalam aksi edan si Sumi. Di sini Tatang pun menjelaskan bahwa semua ini murni kelakuan Sumi. Dan tanpa pikir panjang, Tatang pun langsung mengejar Mbak Sumi. Sementara itu Sumi sendiri terlihat kabur membawa parang dalam kondisi ketakutan dan juga panik seperti wong edan. Ternyata di sini Sumi terbayang-bayang masa lalunya, yang mana dahulu dia sering dijual ayahnya untuk jadi bahan asap pedang, bahkan hingga hamil dan ngeborsi beberapa kali. Sementara itu ibunya sendiri ternyata adalah seorang psikopat yang hobinya mengolah daging menungso untuk dijadikan bakso, tapi bukan asli Wonogiri melainkan Thailand. Ya, di sini akhirnya terungkap fakta bahwa guru mengolah bakso manusia adalah ibunya Sumi. Dan semua hal itulah yang telah membuat mental Sumi jadi terguncang hebat seperti ini. Singkatnya, Tatang pun berhasil menemukan Sumi di atas sebuah jembatan rel kereta api sedang duduk. Terbayang masa lalunya yang benar-benar gila dan tak masuk logika hingga membuat hatinya termangu. Tatang pun berusaha menenangkan Sumi. Namun karena sudah tak sanggup lagi mengingat kenangan dulu di saat engkau menyakitiku, akhirnya Sumi pun memutuskan untuk lompat dari jembatan. Dan seperti biasa, setelah kejadian, akhirnya polisi pun baru datang dan berusaha melakukan evakuasi. Namun sampai malam hari, polisi belum berhasil menemukan keberadaan Sumi. Hingga akhirnya polisi pun menutup kasus ini dengan alasan Sumi diumpetin sama penunggu sungai ini. Dan semenjak saat itu, jembatan ini pun diberi nama jembatan Mbak Sumi. Namun tanpa diduga, ternyata Sumi sendiri terlihat masih hidup dan pergi ke kampung halamannya untuk menjumpai ibu sang maha guru.
film pun tamat. Cukup mengerikan ya guys. Menurut kalian gimana guys? Kira-kira siapa orang Indonesia yang cocok dikirim ke rumah ibunya Mbak Sumi? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga setelah nonton video ini kalian semakin bersemangat dan semakin selera untuk makan bakso janda. Maksudnya untuk makan bakso tetangga kalian, apalagi yang warnanya merah. Oke guys, terima kasih sudah menonton, sudah klik like, subscribe, dan sapa-sapa gua di kolom komentar. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be